Manusia itu bisa melebihi malaikat, tapi juga bisa lebih rendah dari binatang. Kenapa? Karena manusia itu lengkap. Manusia itu ada nafsunya, ada akalnya, ada hatinya. Ini lengkap. Kenapa dia bisa lebih baik dari malaikat? Karena malaikat itu patuh taat tanpa dia diberi nafsu oleh Allah, tanpa diberi syahwat. Maka kalau ada manusia kok patuh taat tulus pada Allah, dia luar biasa, bahkan lebih dari malaikat. Kenapa? Dia ini masih punya syahwat, punya hawa nafsu, tapi bisa mengalahkannya untuk patuh taat pada Allah. Itulah mengapa manusia derajatnya bisa lebih tinggi. Yo pantes malaikat itu begitu, wong dia tidak diberi nafsu. Tapi kalau ada manusia seperti malaikat patuh 100% pada Allah, ini luar biasa. Karena dia ada nafsunya, dia ada syahwatnya, tapi bisa mengalahkan. Sebaliknya manusia itu bisa asfala safilin, sangat rendah, bahkan lebih rendah dari binatang. Lebih rendah dari binatang itu kan berarti mengikuti hawa nafsunya saja, syahwatnya saja. Kenapa dia lebih rendah dari binatang? Binatang kan juga begitu, Pak. Iya, tapi kan manusia diberi akal oleh Allah. Manusia diberi akal budi, diberi hati nurani. Harusnya tidak serendah itu dia. Binatang begitu wajar dia tidak diberi akal oleh Allah, tidak diberi hati nurani. Kalau diberi hati nurani mungkin rame dunia perbinatangan itu. Mungkin banyak ayam yang cemburu, banyak bebek yang marah karena pasangannya selingkuh, bisa begitu. Tapi kan tidak, mereka memang tidak diberi akal budi. Manusia yang diberi. Tapi kok ada manusia bisa serendah binatang? Oh, kalau ada manusia serendah binatang, sebenarnya dia lebih rendah dari binatang. Kenapa? Karena dia punya akal, punya kolbu. Jadi ini rumus ahsanu takwim dan asfala safilin. Jadi mari kita ingat-ingat ini ya. Kita itu manusia punya akal, tapi juga punya hasrat, hawa nafsu dan lain sebagainya. Dalam buku Eksistensialisme dan Humanisme, Sartre mendefinisikan eksistensialisme adalah filsafat yang memegang prinsip eksistensi mendahului esensi. Apa maksudnya? Lihat bagan berikut ini untuk memperjelas. Salah satu pandangan yang paling mapan mulai dari era Plato hingga ajaran agama Kristen mengatakan bahwa esensi mendahului eksistensi. Pandangan ini meyakini bahwa sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah menentukan tujuan tertentu, sehingga apa yang perlu dilakukan manusia hanya perlu menuruti apa yang sudah digariskan Tuhan. Ibarat Tuhan itu seperti tukang. Sartre yang ateis menggugat pandangan tersebut dengan mengatakan, bila mana manusia itu tidak diciptakan oleh Tuhan, maka tidak ada esensi atau tujuan apapun yang mendahului keberadaannya. Faktanya manusia itu ada dan dia memiliki kebebasan besar untuk menentukan sendiri siapa dirinya dan apa tujuan hidupnya. Tidak ada yang namanya kodrat bagi manusia. Pemikiran Sartre banyak digunakan untuk melawan perilaku rasis dan sebagai basis gerakan feminisme. Tidak ada yang namanya esensi dari orang Arab, orang Cina dan sebagainya. Tidak ada yang namanya laki-laki atau perempuan. Seperti kata kekasihnya, kita tidak terlahir sebagai perempuan, esensi atau kodrat, tapi menjadi perempuan yang bermakna proses.